19:10 kali ya, kita mulai ya. Gimana? Ya, Pak. DP Tugas kelompoknya gimana? Udah mulai belum dikerjain? Halo? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Tugas kelompoknya bagaimana? Udah mulai dikerjain atau belum sama sekali? Halo? Ini pada nggak ada di tempat semua, Pak? Nggak ada yang mau jawab. Hadir, Pak. ya Pak. Gimana tugas kelompoknya? Dimulai dikerjain belum apa gimana? Atau belum sama sekali? Baru rembukan, Pak. Obrol-obrol. Ini aja dulu dimulai dengan nentuin mau buat sistem apa, desain database, sistem operasi apa gitu, sistem informasi apa. 5 menit lagi ya.
Yang mau sholat dipersilakan sholat dulu kalau ada yang mau sholat. Sholat dulu, Pak.
Udah bisa kita mulai ya. Ini Nah, Mbak. mulai atau malam ada yang mau ini mau kalau apa ada urusan bentar gitu kan Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. 5 menit. lima menit lagi ya teman-teman. Malam, Pak. Malam Andre. Udah ya, udah bisa kita mulai ya. Biar cepat juga. Baik, Pak. Di pertemuan kali ini di pertemuan ketiga itu materinya adalah analisis basis data ya. Saya bacain dulu. Salah satu aspek yang paling sulit dari desain database adalah kenyataan bahwa desainer, programmer, dan pengguna akhir cenderung melihat data dan penggunaannya dengan cara yang berbeda. Sehingga diperlukan pemahaman yang tepat tentang sifat data dan bagaimana data itu digunakan oleh perusahaan. Kita memerlukan model komunikasi yang non-teknis dan bebas dari ambiguitas, yaitu model entity relationship atau IR model. Pemodelan IR adalah pendekatan top-down untuk desain database yang dimulai dengan mengidentifikasi data penting disebut dengan entitas dan hubungan.
dan hubungannya, lalu menambahkan karakteristik dari entitas atau hubungan yang disebut atribut dan batasan apapun pada entitas, hubungan, dan atribut. Jadi adanya permodelan IR ini atau model basis data atau model entity relationship ini, itu yang megang peranan penting itu adalah si desainer database-nya ya. Karena kan di desainer ini yang bertanggung jawab bagaimana database itu direalisasikan dan sehingga bisa digunakan. Jadi seorang desainer database itu dituntut nih, harus tahu nih proses bisnis atau aturan bisnis dari perusahaan yang sistem informasinya yang akan dibuat gitu. Karena kan sistem informasi itu bagaimanapun tidak akan bisa dibuat itu karena udah ada database-nya gitu loh. Karena kan database ini salah satu kebutuhan dasar dalam sistem informasi. Karena kan dari informasi itu kan yang seperti saya jelasin sebelumnya kan itu kan didapatin dari pengolahan data-data ya, yang akhirnya jadi informasi. Jadi dengan adanya model entity relationship ini model entity relationship ini direpresentasikan pakai menggunakan IRD ya, menggunakan IRD atau entity relationship diagram. Jadi dengan adanya model entity relationship ini, itu jadi si end user, si programmer akan tahu nih terkait sifat data yang ada di model itu gitu loh. Yang ada di model entity relationship ini, apakah data itu bersifat penting atau enggak penting atau sebagai tambahan aja, terus bagaimana data itu digunakan. Jadi dari dengan model konseptual ini, model entity relationship ini yang dibuat oleh desainer database, jadi maka si end user sama si programmer itu punya pemahaman nih terkait data-data itu, data-data yang akan diproses untuk memenuhi kebutuhan informasi dari si end user. Jadi model IR ini pendekatannya itu adalah top down. Dari pertama itu kita tentuin dulu nih dari organisasi tersebut tuh entitasnya apa aja. Terus hubungan antar entitas. Lalu setelah kita menemukan udah mengidentifikasi entitas dan hubungannya, baru kita menambahkan karakteristik dari entitas atau hubungan yang tersebut, hubungannya yang biasa disebut dengan atribut. Terus batasan-batasan apapun pada entitas dan hubungan dan atribut tersebut. Jadi dengan adanya model IR ini, baik end user, programmer sampai ke desainer itu punya satu pemahaman yang sama terkait data-data yang ada. Berikutnya ada konsep dasar ya. Konsep dasar itu dalam model IR itu adalah 3 sebenarnya. Ada entitas, relasi, dan atribut. Sama seperti tadi yang sebelumnya yang di sini ya. Ada entitas, hubungan, dan atribut yang saya tebelin. Jadi itu merupakan konsep dasar dari model IR. Apa itu entitas? Di sini saya jelasin tuh, entitas itu adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Ini menurut Patansa tahun 1999. Terus entitas itu adalah hal atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Terus ada yang disebut dengan himpunan entitas. Himpunan entitas itu adalah sekelompok objek dengan properti yang sama yang diidentifikasi oleh perusahaan sebagai memiliki keberadaan yang independen. Di identitas itu kalau kita di sebelah kanan gambarnya itu dinotasikan seperti ini ya, persegi panjang. Sebenarnya ini bisa bukan entitas sih, harusnya lebih ke entitas set atau himpunan entitas, karena kan dalam notasi ini kan isinya ada banyak himpunan entitas, tidak satu entitas. Biasanya orang menyebutnya dengan entitas saja sih di notasi ini. Terus untuk relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Jadi
gambarnya itu seperti ini ya, berapa tupat entitasnya. Ini balik lagi untuk entitas, penamaan entitas itu ditaruh di tengah ya, di sini misalnya namanya karyawan, berarti kata-kata entitas ini diganti dengan karyawan, ditulis di dalam. Sama dengan relasi juga ditulis di dalamnya, yang menyatakan himpunan relasi. Terus yang berikutnya adalah atribut. Atribut merupakan properti dari entitas. Setiap entitas dijelaskan oleh sekumpulan atribut. Jadi ini atribut ini contohnya seperti misalnya ada entitas karyawan, dia punya nama, punya alamat, punya musil, mungkin jenis kelamin dan lain-lain ya. Itu yang disebut dengan atribut. Dia dilambangkan elips seperti ini ya, menyatakan atribut yang menyatakan atribut dalam kurung ini atribut yang berfungsi sebagai key. Ini jenis masuk ke dalam jenis atribut ya, tapi atribut itu dinotasikan seperti ini, oval atau elips ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Nggak ada ya. Ya, lanjut. Berikutnya entity relation model. Jadi entity relation model ini pertama kali itu dikembangkan oleh Peter Chan ya pada tahun 1976. Terus model ini diekspresikan sebagai sekumpulan entitas dan hubungan antara entitas tersebut di mana tidak ada dua entitas yang sama. Ini kalau entitas kuat ya. Oh, entitas kuat, enggak sama, entitas apapun juga harusnya tidak ada yang sama. Jadi contohnya entitasnya karyawan ya. Ya, karyawan walaupun mempunyai atribut yang sama, misalnya namanya sama, umurnya sama, alamatnya sama, gitu. Secara akal sehat mungkin sama 100%, pasti ada yang beda. Jadi di sini jelaskan bahwa tidak ada dua entitas yang sama. Atau di sini dijelaskan hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya itu berbeda. Bisa jadi seperti itu. Terus model IR itu memperlihatkan tampilan konseptual atau masih abstrak ya, masih berbentuk konseptual database dari perspektif end user atau dalam kurung nih mewakili struktur atau skema dan direpresentasikan oleh diagram IRD. Jadi model entity relation model ini itu direpresentasikan melalui diagram IRD ya. Berarti ada notasi-notasi di dalam diagram IRD ini. Beberapa contoh notasi IRD itu ada change notation, ada IDF1X, ada Krauss foot notation atau notasi kaki gagak ya. Nanti ini ada saya kasih di bawah ada contoh-contoh notasi-notasi untuk change notation dan notasi kaki gagak. Berikutnya itu adalah tahapan IRM. Tahapan IRM itu adalah ada 5 ya. Yang pertama itu entity identification. Berarti kita misalnya nih ada suatu perusahaan nih pengen dibuat desain database-nya atau dia pengen buat suatu sistem informasi kan. Yang pertama kita dalam mau merancang atau membuat database-nya si organisasi itu ya kita mengidentifikasi atau mendefinisikan entitas-entitas apa aja dalam perusahaan itu. Misalnya ada berapa divisi, nah, di dalam divisi itu ada entitasnya apa aja. Terus yang berikutnya adalah tahapan berikutnya itu adalah relationship identification, adalah mengidentifikasi atau mendefinisikan hubungan. Ini antar entitas itu hubungan, misalnya hubungan antara karyawan dengan proyek atau pekerja dengan proyek, berarti bisa saja entitasnya itu kan dua entitas tuh, proyek dengan karyawan atau pekerja. Bisa saja satu pekerja itu terlibat dalam 2 proyek atau terlibat hanya dalam 1 proyek. Itu kan udah mendefinisikan hubungannya, berarti dia si pekerja bekerja di 1 atau banyak proyek. Yang berikutnya adalah cardinality identification, adalah mengidentifikasikan atau mendefinisikan kardinalitas atau tingkat hubungan.
Ini yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Misalnya satu pekerja itu bisa kerja di beberapa proyek atau tidak bekerja sama sekali di dalam proyek, atau bisa jadi dia bekerja hanya dalam satu proyek. Jadi ada tingkat hubungan ya antar dua entitas yang berbeda tadi, misalnya antar proyek dan pekerjanya. Yang berikutnya adalah identify attributes atau mengidentifikasi atau mendefinisikan atribut. Misalnya atributnya project, misalnya nama projectnya apa, terus lokasinya di mana, contohnya begitu. Kalau misalnya pekerja tadi, entitas pekerja, atributnya apa aja, bisa nama, terus nomor induk, nomor pekerjanya berapa, bisa jadi alamat, bekerja. Itu kan salah satu, itu kan contoh-contoh atribut dari pekerja tadi. Nah, yang terakhir adalah baru kita buat diagramnya. Nih, saya mau ini adalah entitas. Entitas itu adalah yang tadi ya, pekerja atau yang baik pekerja atau proyek itu entitas ya. Dia mempunyai karakteristik utama, yaitu dia memiliki sekumpulan properti atau atribut. Terus yang kedua itu atribut entitas memiliki nilai. Ya, misalnya atributnya nama, berarti namanya siapa, itu ini udah jelas ya, ada nilainya. Terus tidak ada dua entitas yang sama. Misalnya ini nih, bisa jadi kan ada kemungkinan dalam pekerja itu mempunyai nama yang sama gitu kan. Otomatis kita bikinlah satu key untuk membuat setiap entitas dalam pekerja itu unik atau berbeda. Jadi kita bisa tambahin primary key atau key, jadi membuat satu entitas itu berbeda dengan yang lainnya. Secara fisik entitas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tangible entity atau entitas berwujud atau entitas yang ada di dunia nyata secara fisik. Contoh orang, mobil. Jadi secara fisik bisa kita rasakan, kita lihat, itu disebut dengan tangible entity ya. Yang kedua itu ada intangible entity, adalah entitas tidak berwujud atau entitas yang ada secara logis dan tidak memiliki keberadaan fisik. Ini kebalikannya ya, dia tidak punya keberadaan fisik. Yang pertama itu adalah yang mempunyai keberadaan fisik, yang kedua itu tidak mempunyai keberadaan fisik. Contohnya rekening bank dan lain-lainnya. Rekening bank banyak sih, misalnya tidak hanya rekening bank, misalnya nama-nama perusahaan itu kan fisiknya nggak ada, itu nama perusahaan itu kan cuma penamaan aja nama perusahaannya. Banyak sih, pokoknya kalau misalnya intinya kalau misalnya itu tidak mempunyai fisik, ya itu bisa disebutkan dengan intangible entity atau entity yang tidak mempunyai keberadaan fisik. Yang berikutnya adalah entity set atau kumpulan entitas dengan jenis entitas yang sama. Bisa dibilang dengan himpunan entitas ya. Ini entity set. Ini cuma keterangan aja sih. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Yang sebelumnya? Belum ya? Oke. Entitas itu ada tipe-tipenya ya. Di sini ada 3 tipe dari entitas itu. Yang pertama itu adalah strong entity atau entitas yang kuat. Adalah entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan entitas lain dalam skema. Entitas yang kuat selalu memiliki primary key atau atribut yang tadi saya jelaskan ya, key bisa untuk membuat entitas itu unik dengan entitas yang lainnya dalam satu entitas ya, dalam satu nama entitas, dalam satu himpunan entitas ya, yang menunjukkan bahwa setiap entitas diidentifikasi secara unik. Itu gunanya yang tadi. Di sini entitas yang kuat itu ini ya, mahasiswa, dosen, mata kuliah sama kursus ya. Nah, keberadaan mereka itu di skema ini tidak bergantung dengan entitas lainnya. Itu makanya disebut dengan entitas yang kuat. Terus yang kedua ada yang disebut dengan entitas lemah atau adalah entitas yang bergantung pada entitas pemiliknya, yaitu entitas yang kuat untuk keberadaannya.
entitas yang tidak dapat diidentifikasi secara unik oleh atributnya sendiri. Kenapa? Karena dia kan entitas lemah. Kalaupun dia mau dibikin unik entitas lemah ini, ya dia harus mengambil key dari entitas kuatnya. Itu baru dia menjadi unik. Entitas lemah dinotasikan dengan persegi panjang ganda yang berisi nama entitas. Jadi beda ya kalau misalnya ada notasi persegi panjang ganda, itu notasi untuk entitas lemah. Kalau kita teman-teman melihat dalam satu skema, dia ada notasi begini nih, berarti ini entitas lemah. Yang artinya dia keberadaannya itu tergantung dengan entitas kuatnya. Kalau kita lihat di sini hobi. Hobi ini keberadaannya tergantung dengan entitas kuatnya. Entitas kuatnya siapa itu? Siapa? Itu adalah mahasiswa. Entitas kuatnya mahasiswa. Kenapa? Karena kalau entitas mahasiswa ini tidak ada, maka hobi ini pun tidak akan ada. Jadi dia bergantung dengan entitas kuatnya itu mahasiswa. Kalau entitas kuat itu dinotasikan dengan persegi panjang satu ya, nggak ada ya. Sama kayak seperti dosen, ini entitas kuat dosen dan entitas kuatnya lemah. Jadi entitas anak ini, entitas lemah yang anak ini tidak akan ada atau keberadaannya tidak akan ada di skema ini kalau dosen ini atau entitas dosen ini tidak ada. Jadi itu yang dimaksud dengan entitas lemah. Dia bergantung dengan entitas kuatnya. Yang berikutnya adalah associative entity atau entitas asosiatif. Adalah entitas yang menghubungkan dua entitas yang berbeda dalam banyak hubungan, many to many relationship. Contohnya di sini saya bikin ada misalnya entitas asosiatif sertifikat ya, di mana satu lembaga kursus bisa menghasilkan banyak sertifikat ya. Nah, di sini satu mahasiswa bisa mengambil banyak sertifikat melalui dia bisa mengambil banyak kursus. Jadi karena ini ada sertifikat ini menghubungkan dua entitas yang berbeda, terus mempunyai banyak hubungan, many to many relationship, makanya disebut ini adalah entitas asosiatif ya. Ini adalah contoh entitas asosiatif. Ini adalah contoh mahasiswa dosen ini entitas kuat, dan ini adalah contoh hobi dan anaknya adalah entitas yang lemah. Jadi tipe entitas itu ada 3 ya, kuat, lemah, dan entitas asosiatif. Tapi biasanya entitas asosiatif ini sih jarang kita temukan ya kalau di skema IRD ya. Biasanya yang sering ditemukan itu entitas kuat dan entitas yang lemah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Mau tanya Pak, Ya, itu ya. kalau Sambil minum ya bentar. ya, itu kalau entitas asosiatif itu karena nggak digunakan itu karena apa ya Pak? Apakah dia kurang fleksibel di dalam pembuatan IRD atau bagaimana ya Pak? Entitas asosiatif ini kan di sini jelas nih saya di penjelasannya. Dia menghubungkan dua entitas yang berbeda dalam banyak hubungan. Jadi kalau misalnya ada dua entitas dihubungkan dengan satu entitas, terus dia banyak hubungan, contohnya seperti ini kan tingkat hubungannya ini, yaitu dinamakan entitas asosiatif. Ya, kalau misalnya kenapa jarang digunakan, ya mungkin dalam kardinalitasnya, tingkat kardinalitas antar tingkat hubungan antar dua entitas itu tidak ada yang seperti ini, misalnya many to many. Contohnya misalnya apa ya? Kalau misalnya kita bikin contoh lagi ya, tingkat hubungan itu yang banyak gitu. Sulit nih, susah nih saya mencarinya contoh hubungannya. Contoh mencari contoh untuk tingkat hubungan yang seperti ini ya. Bisa sih kalau mau kita cari ya, dicari di internet.
ini ada contoh nih, pemasok, jadwal pasokan, dan gudang. Sini kan, ini kelihatan kayak settingan saya. Tidak, Pak. Nggak kelihatan ya. Jadi misalnya ada entitas, saya jelasin aja. Misalnya ada entitas nih, satu entitas namanya pemasok. Terus ada entitas berikutnya tuh gudang. Itu kan dua entitas yang berbeda kan, pemasok dan gudang. Terus hubungan antara pemasok dan gudang itu di tengah-tengahnya ada jadwal pasokan. Jadwal pasokan barang ya, di mana pasokan barang ini bakal disimpan di gudang ya. Nah, satu pemasok itu bisa menjadwalkan banyak pasokan kan, misalnya pasokan barangnya gitu loh. Misalnya dia menjadwalkan satu hari ini ada 5 pasokan barang gitu. Terus di gudang itu bisa menyimpan banyak barang dari jadwal pasokan itu kan. Nah, itu contoh hubungan, contoh entitas. Jadi jadwal pasokan itu yang di tengah-tengah itu adalah contoh associative entity ya. Gitu, karena kan pemasok, jadwal pasokan, dan gudang itu 3 entitas yang berbeda ya. Nah, terus pemasok dan gudang itu dihubungkan dengan jadwal pemasok atau ya jadwal pemasok, di mana pemasok itu tingkat hubungannya si pemasok itu bisa memasok barang itu, bisa memasok atau menjadwalkan pasokan barang lebih dari 1 ya, bisa 2, 3 atau 4 ya. Nah, kalau jadi hubungan pemasok dengan jadwal pasokan itu one to many. Satu pemasok itu bisa menjadwalkan banyak jadwal pasokan. Nah, satu entitas berikutnya gudang. Satu gudang itu bisa menyimpan banyak barang pasokan ya. Jadi bisa dikatakan tingkat hubungan gudang dengan jadwal pasokan. Berarti satu gudang itu bisa menyimpan banyak pasokan barang. Jadi di tengah-tengahnya entitas jadwal pasokan tadi itu berarti hubungannya adalah many to many ya, menghubungkan dua entitas berbeda dengan tingkat hubungan many to many. Seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu sih agak jarang sih kita temukan di IADI. Tapi tergantung ininya sih, berarti tergantung database apa yang mau kita rancang, tergantung database sistem informasi apa yang mau kita rancang gitu. Jadi, kalau sistem informasinya yang tadi seperti jadwal pasokan, ada pemasok dan ada nama barang, ya mungkin ketemu tuh yang namanya entitas asosiatif ini. Jadi balik lagi dari sistem informasi yang apa yang mau dibuat, atau database sistem informasi apa yang mau dibuat sama si desainer database-nya ya. Jadi intinya sih poinnya, entitas ini punya tiga jenis ya, 3 tipe ya. Ada entitas kuat, entitas lemah, dan entitas asosiatif. Gimana Fajar, ada lagi mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, kita lanjut ke atribut ya. Atribut itu merupakan properti dari entitas. Setiap entitas dijelaskan oleh sekumpulan atribut. Jelas ya, satu entitas itu pasti mempunyai lebih dari satu atribut ya. Seperti tadi contohnya karyawan bisa punya nama, alamat, umur, jenis kelamin. Jadi penjelasan karakteristik terkait si entitas tersebut itu yang disebut dengan atribut. Atribut dinotasikan opal yang berisi nama atribut. Nah, di sini beberapa jenis atribut itu adalah simple atribut atau atribut yang bernilai tunggal. Di sini kalau seperti gambar di belah kanan, berarti atribut yang bernilai tunggal atau simple atribut itu ditandai dengan nama, tanggal lahir, ini, atau di sini ada nomor handphone 1, nomor handphone 2, nomor handphone 3, atau di sini ada nama hobi. Nah, ini contoh atribut simpel ya, atau atribut yang bernilai tunggal. Yang berikutnya adalah atribut yang secara unik
Yang berikutnya adalah key attribute. Yang pengertiannya adalah atribut yang secara unik mengidentifikasi entitas tertentu, ditandai dengan nama key attribut di garis bawahi. Jadi di sini kalau yang disebut dengan key attribut itu ada seperti ini ya, NIM, apalagi ya di sini ada garis bawahnya cuma satu ya. Ini kalau ada di skema IRD di diagram entity relationship, atribut terus dinamain namanya namanya di garis bawahin, berarti itu disebut dengan atribut key atau key atribut. Jadi dia dengan adanya atribut ini dia yang akan membuat setiap entitas itu dalam himpunan entitas itu jadi unik atau berbeda dengan yang berikutnya. Ada yang disebut dengan partial key attribute atau diskriminator. Atribut yang jika dikombinasikan dengan atribut kunci entitas pemiliknya memberikan identifikasi unik untuk entitas yang lemah, ditandai dengan nama diskriminator dengan garis putus-putus. Jadi yang di sini nih atribut partial key attribute atau diskriminator itu adalah seperti ini. Mana sih? Ini nih, NIM. Jadi kita mengetahui ini entitas hobi ini entitas yang lemah ya. Mahasiswa ini entitas yang kuat. Nah, kalau kita tidak tambahin ini NIM di hobi ini, kita cuma hanya nulis hobinya aja kan kita nggak bakal tahu nih hobi ini punya mahasiswa yang mana gitu. Karena kan dia entitas yang lemah. Kenapa dia entitas yang lemah? Karena dia ketergantungan dengan entitas si mahasiswa. Untuk itu makanya ditambahin satu atribut. Nama atributnya NIM. Yang diambil NIM ini dari NIM-nya si mahasiswa. Itu yang disebut dengan diskriminator atau partial key attribute. Kenapa ditambahin diskriminator ini di entitas hobi? Ya kita biar supaya tahu ini hobi ini kepunyaan mahasiswa yang mana. Kalau cuma hanya dia hobi doang, nama-nama hobi dimasukin ke sini, kan kita nggak tahu nih hobi ini punya mahasiswa yang mana. Nah, dengan yang begini, dengan udah adanya tambahan NIM ini, makanya maka hobi-hobi yang tadi dia ada di himpunan entitas hobi ini akan menjadi unik. Nah, udah kita bakal tahu nih hobi ini siapa entitas itu di mahasiswa ini. Itu yang disebut dengan diskriminator ya atau partial key attribute. Berikutnya ada multi-valued attribute. Itu adalah atribut yang dapat memiliki banyak nilai berbeda. Atribut multinilai digambarkan oleh opal ganda. Opal ganda itu kalau kita lihat di sini adalah opal ganda. Wah, ada opal ganda. Harusnya ini opal ganda ini ini ya nomor handphone ya. Ini harusnya opal ganda ini. Nomor handphone ya, ini adalah dikategorikan atau digolongkan dalam multi-valued atribut atau atribut yang dapat memiliki banyak nilai berbeda. Misalnya mahasiswa punya nomor handphone atributnya, tapi kan kalau dia mempunyai lebih dari satu handphone, tentunya dia punya nomor handphone itu ada banyak ya, ada nomor handphone 1, nomor handphone 2, atau nomor handphone 3. Atau kan sekarang satu handphone juga bisa menampung dua nomor handphone ya, atau 2 SIM card kan. Jadi bisa ditulis dalam, makanya dia bilang dia multi-valued atribut, dalam satu atribut ini nanti bisa lebih dari satu nilainya. Punya banyak nilai berbeda. Jadi kalau misalnya ini di convert atau dirubah, udah diimplementasiin ke dalam database, berarti ini kan jadi nama kolom nih ya, nomor handphone. Berarti dalam satu kolom nomor handphone ini, untuk satu mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor handphone. Itu yang disebut dengan multi-valued attribute. Mungkin ini saya agak salah nih.
digambarkan oleh opal ganda. Tapi ya itu cuma masalah notasi sih. Yang penting teman-teman ngerti maksudnya bahwa ini karena satu atribut ini bisa memiliki banyak nilai ya. Nilai yang sama, nilai jenis nilai yang sama ya. Maksudnya kayak ini kan nomor handphone, berarti semuanya nilainya nomor handphone gitu. Yang berikutnya adalah derived attribute atau compute attribute, yang berarti itu adalah atribut yang nilainya dihitung atau berasal dari atribut lain. Atribut ini dinotasikan dengan opal putus-putus. Kalau opal putus-putus ini ada umur ya. Kenapa dia disebut dengan derived attribute? Karena nilai umur ini bergantung dengan dari tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirnya tahunnya aja lah, misalnya tahun 2000 gitu kan, berarti dia umurnya 2000 sekarang 2001, berarti umurnya 21 ya. Nah, begitu tahun depan udah tahun 2022, berarti umurnya harus 22. Itu. Jadi di sini untuk kolom ini ada hitungan untuk menghitung umurnya yang diambil dari atribut tanggal lahir. Itu yang disebut dengan derived attribute atau atribut yang nilainya dihitung berasal dari atribut lainnya. Yang terakhir itu adalah composite attributes atau atribut yang dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, di sini kan ada alamat. Ini disebut dengan composite attribute karena kalau alamat ini kita bisa pecah lagi, bisa jadi atributnya ada kota, ada jalan, ada nomor rumah. Jadi setiap atribut yang bisa kita bagi lagi menjadi lebih kecil itu disebut dengan composite attribute. Di sini saya contohin si alamat. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ini adalah jenis-jenis atribut ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngelihat dalam satu skema, saya harap sih teman-teman bisa bedain ini apa atribut. Berikutnya adalah hubungan. Hubungan atau relationship itu adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Hubungan itu dinotasikan dengan berlian atau ketupat yang berisi nama hubungan seperti ini ya. Kalau ada ini hubungan, menyukai, belajar, mengajar, mempunyai, ini adalah notasi hubungan ya. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama itu adalah strong relationship, adalah hubungan yang terjadi di antara dua entitas yang kuat. Hubungan yang kuat dinotasikan dengan ketupat tunggal. Jadi entitas kuat ini ada mahasiswa dan mata kuliah. Ini kan dua entitas yang kuat, berarti dia mempunyai strong relationship ya, hubungan yang kuat ya. Notasinya adalah ketupat yang tunggal. Yang jenis berikutnya itu adalah weak relationship, adalah hubungan yang terjadi di antara entitas kuat dan entitas yang lemah. Hubungan ini dinotasikan dengan ketupat ganda seperti ini ya, menyukai ya. Kenapa dia disebut weak relationship? Ya karena dia hubungan antara satu entitas yang kuat dengan entitas yang lemah, seperti mahasiswa dan hobi. Berarti dia secara otomatis mempunyai hubungan yang lemah atau disebut dengan weak relationship. Sama seperti dosen dengan hubungan mempunyai entitasnya anak. Ini untuk hubungan. Berikutnya, dalam hubungan itu ada yang dikenal dengan relationship degree atau derajat hubungan. Adalah jumlah entitas yang saling berhubungan dalam satu relationship. Derajat relationship itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah relationship berderajat 1 atau yang biasa disebut dengan unary. Ada relationship berderajat 2 atau binary. Dan yang ketiga itu adalah relationship berderajat 3 atau ternary. Di sini saya jelaskan dengan gambar yang sebelah kanan ya. Yang disebut dengan unary ini antara dosen dengan dosen juga sih. Mungkin
ada yang menggambarkan notasinya seperti ini. Jadi dosen koordinir seperti ini gambarnya. Ada juga yang menggambarkan notasinya seperti ini. Dosen dengan garis double ya ke hubungannya koordinir. Jadi maksudnya di sini dosen dengan koordinir berarti di dalam himpunan entitas dosen ini ada satu dosen yang fungsinya atau yang ditugaskan sebagai untuk mengkoordinir dosen-dosen yang ada di himpunan dosen ini. Jadi hubungannya ya balik lagi ke dosen ini karena dia dosen yang ditugaskan untuk mengkoordinir itu ada di himpunan dosen ini, di himpunan dosen sendiri ini. Jadi disebut dengan relationship berderajat 1 ya, binary. Jadi dia hubungannya cuma ke satu entitas yang sama atau ke satu himpunan entitas yang sama. Berikutnya yang untuk binary yang berderajat 2 itu antara dosen dan mata kuliah. Di mana dosen mengajar mata kuliah ini udah 2 entitas yang berbeda ya. Makanya disebut dengan berderajat 2. Kalau yang berderajat 3 berarti dia hubungan yang bisa menghubungkan 3 entitas yang berbeda. Itu dosen, ruang, dan mata kuliah, di mana dosen mengajar di ruang mana, terus dia mengajar mata kuliah apa. Jadi kalau satu itu dia menghubungkan, itu adalah hubungan di antara ya, untuk satu entitas yang sama. Kalau dia berderajat 2 itu 2 entitas yang berbeda, berderajat 3 itu adalah 3 entitas yang berbeda. Gampang sih kalau untuk ini, untuk unary, binary, dan ternary untuk diingat ya. Berikutnya di dalam hubungan itu ada yang dikenal dengan participation. Sebelum ke participation di hubungan itu ada yang dikenal dengan optionality of relationship atau menjelaskan apakah instance hubungan dapat eksis tanpa entitas dalam peran tertentu. Ada 2 jenisnya ya. Yang pertama itu adalah mandatory relationship atau hubungan wajib yang diwakili dengan garis yang solid. Yang kedua itu adalah optional relationship atau hubungan opsional yang diwakili dengan garis putus-putus. Sini saya gambarkan optional relationship-nya adalah resep ya. Sementara resep dengan membeli ya, ini optional relationship-nya. Untuk pasien dan obat dengan hubungan membeli ini lebih ke ini mandatory relationship atau hubungan wajib. Ini kan menjelaskan apakah instance hubungan dapat eksis tanpa entitas dalam peran tertentu. Misalnya kalau saya tarik nih, ini pasien membeli obat bisa menggunakan resep atau enggak kan? Misalnya saya keluarin nih, saya hapus nih resep nih, entitas resep ini saya hapus nih, saya take out ya. Apakah hubungan ini masih ada? Coba saya tanya teman-teman, kenapa? Ya, masih ada dong. Karena kan pasien membeli obat itu belum tentu bisa tidak harus pakai resep kan. Misalnya dalam skema ini kan di sini saya bikin garis bawah-bawahin. Saya di sini diwakili oleh garis putus-putus. Berarti dia kan hubungannya opsional ya. Kecuali tadi ini garis solid ya, berarti kalau tanpa ada resep berarti hubungan membeli ini tidak bakal ada. Tapi karena di sini saya bikin di ini dia garis putus-putus, berarti kalaupun ini resepnya tidak ada, si pasien itu tetap dapat sembuh. Karena kan ini dinotasikan dengan garis putus-putus. Berarti kalaupun si entitas resep ini saya take out, saya hapus, berarti hubungan membeli ini masih tetap masih tetap eksis ya. Itu yang menjelaskan dengan optionality of relationship, menjelaskan apakah instan hubungan dapat eksis tanpa entitas dalam peran tertentu. Jelas ya di sini ya. Tapi kalau saya entitas pasien, ya berarti hubungan membeli ini bakal nggak ada, bakal hilang juga secara otomatis. Karena ini dia mandatory,
di atas nih, monetary relationship. Jadi harus ada gitu. Kalau dia dihapus, ya berarti hubungan relationship membeli ini bakal hilang juga. Itu yang dimaksud dengan optionality of relationship ya. Yang berikutnya ada participation constraints. Yang pertama itu adalah total participation, yang berarti bahwa setiap entitas dalam entity set atau himpunan entitas itu terlibat dalam hubungan dengan entitas lain. Partisipasi total dinotasikan dengan garis ganda. Terus yang berikutnya ada yang disebut dengan partial participation. Di sini saya jelaskan bahwa tidak semua entitas dalam entity set atau dalam himpunan entitas terlibat dalam hubungan dengan entitas lain. Partisipasi parsial itu dinotasikan dengan satu garis. Jadi di sini ada, saya gambarkan diagramnya itu ya, ada entitas laboratorium, ada entitas obat, terus di tengah-tengahnya ada relationship produksi. Karena di sini dia laboratorium ke produksi, notasinya dengan satu garis, hubungannya dengan satu garis, berarti dia partial participation ya. Dan di sini dibilang partial participation itu adalah tidak semua entitas dalam entity set terlibat dalam hubungan dengan entitas lain. Berarti di sini karena dia cuman garis satu, dia parsial, berarti himpunan laboratorium ini tidak semua itu berpartisipasi atau wajib memproduksi obat. Itu maksudnya ya. Jadi mungkin ada nih beberapa, misalnya di dalam himpunan laboratorium ini ada taruhlah ada 10 laboratorium isinya ya. Ada 10 laboratorium entitasnya ya. Jadi tidak ke 10, tidak 10-10-nya itu memproduksi obat. Mungkin ada yang memproduksi senjata, mungkin produksi bom atau apa gitu kan. Jadi tidak semua laboratorium itu memproduksi obat. Itu yang dimaksud dengan partial participation. Terus di sini obat itu dinotasikan dengan garis ganda ya. Kalau garis ganda itu kan berarti total participation ya. Berarti bentar ya. Berarti semua obat itu ada diproduksi oleh laboratorium. Itu yang dimaksud dengan partisipasi total yang dinotasikan garis ganda. Jadi tidak ada satupun obat yang ada di entitas himpunan entitas obat ini dihasilkan dari di luar dari laboratorium. Semuanya itu obat yang ada di sini di himpunan entitas obat ini itu dihasilkan oleh laboratorium. Itu makanya dia dibilang partisipasi total. Karena kalau misalnya di sini ada 1000 obat, 1000 obat itu yang dengan jenis berbeda itu dihasilkan oleh laboratorium. Itu yang disebutkan dengan partisipasi total ya. Jadi setiap entitas dalam himpunan entitas obat ini terlibat dalam hubungan dengan entitas laboratorium. Tidak ada satupun obat dalam himpunan entitas obat ini yang dihasilkan dari yang lainnya ya selain laboratorium. Itu yang disebut dengan total partisipasi atau total participation. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Lanjut ya, nggak ada yang mau ditanya? Oke. Yang berikutnya itu cardinality atau tingkat hubungan ya. Di dalam hubungan itu ada yang istilah cardinality atau kardinalitas yang mendefinisikan kemungkinan jumlah kemunculan dalam satu entitas yang terkait dengan jumlah kemunculan di entitas yang lain. Tingkat hubungan atau kardinalitas itu diwakili oleh karakter 1, N, dan M. 1, N, atau M yang biasanya ditempatkan di akhir hubungan. Ini sebenarnya masalah notasi sih. Kalau di notasi Chen, dia
diwakili dengan karakter 1, N, dan M ya. Tapi kalau di notasi kaki gagak, itu dinotasikan seperti ini nih. Yang lihat kasar saya seperti ini. Yang di bawah ini dia notasinya seperti ini menggunakan notasi CN. Kalau yang di atas ini menggunakan notasi kaki gagak. Kalau dari saya sih terserah sih menggunakan notasi apa aja. Yang penting waktu menjelaskan itu ngerti gitu. Siapapun yang mendengarkan penjelasannya. Ada 3 jenis kardinalitas. Yang pertama itu adalah one to one. 1:1 adalah perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua. Contoh mobil dan setir. Yang dimaksud dengan tingkat hubungan atau kardinalitas 1:1 itu adalah berarti setiap mobil itu mempunyai satu setir. Nah, mungkin ada mobil kira kalau akal sehatnya ya, nggak mungkin ada satu mobil itu mempunyai 2 setir kecuali kayak lagi belajar mobil kali ya. Ya mobil itu kan mungkin ada 2 setirnya gitu, 2 remnya. Tapi secara akal sehat kan satu mobil itu pasti mempunyai 1 setir ya. Itu yang dimaksud dengan tingkat hubungan one to one ya, 1:1. Yang kedua itu ada yang one to many, adalah perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu 1:banyak. Atau kebalikannya, ada juga many to one, sebaliknya yaitu banyak berbanding 1. Di sini saya contohin, di tulisan ini ada contoh gedung dan ruangan. Berarti kan kenapa? One to many, satu gedung itu berbanding banyak. Satu gedung itu bisa terdiri dari banyak ruangan kan? Kalau kita balik, many to one, berarti banyak ruangan bisa ada dalam gedung. Itu yang dimaksud dengan kardinalitas yang nomor 2 ya, one to many atau many to one. Yang berikutnya adalah many to many, adalah perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu banyak berbanding banyak. Ini sih kalau dia ini kan karena di hubungan ya. Kalau misalnya di entitas ya berarti dia ini entitas asosiatif ya. Tadi sebelumnya saya jelaskan. Ini karena dia di hubungan berarti tidak bukan apa ya? Bukan di hubungan asosiatif jadinya. Bisa sih disebut dengan hubungan asosiatif karena banyak. Tapi di sini disebut juga dengan dia dimasukin ke dalam kardinalitas, jadi many to many. Dalam perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu banyak berbanding banyak, contoh pasien dan dokter. Ya, kalau pasien dan dokter kan misalnya banyak pasien berhubungan dengan banyak dokter, sama juga banyak dokter berhubungan dengan banyak pasien. Itu contohnya. Di gambar sih saya jelaskan di sini rektor untuk hubungan 1:1 ya, one to one, itu rektor dan universitas dengan hubungan memimpin. Berarti cara bacanya sih ya ini 1 dan hanya 1 rektor yang memimpin 1 dan hanya 1 universitas. Terus untuk kardinalitas 1 one to many atau 1:banyak itu seperti ini nih. 1 dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Gitu. Jadi kalau kita baca 1 dan hanya 1 dosen bisa mengajar 1 atau banyak mata kuliah. Jadi 1 dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah ya. Itu yang dimaksud dengan one to many. Terus many to many, ini contohnya yang saya bikin sini mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi mahasiswa itu banyak 1 atau banyak mahasiswa itu bisa mempelajari 1 atau banyak mata kuliah. Jadi hubungan kardinalitas many to many bisa digambarkan seperti ini ya, mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa itu bisa mempelajari banyak mata. Mahasiswa bisa mempelajari banyak mata kuliah. Ini contoh yang menggunakan kaki gagak ya. Notasinya. Kalau untuk contoh menggunakan notasi CN seperti ini. Ya, ini cuma masalah notasi, bebas sih mau menggunakan notasi apa aja. Ini contohnya ya, di contohnya nih, ini notasi CN, yaitu seperti ini nih, untuk
lambang entitas, notasi entitas itu seperti ini, persegi panjang. Entitas ini entitas kuat ya, kalau entitas lemah dia seperti ini, persegi panjang ganda. Kalau dia hubungan, notasinya seperti ini, cuman belah ketupat satu ya, atau bentuk diamond berlian ya. Tapi kalau dia hubungannya lemah seperti ini nih, double. Ini tadi ini associative entity, di mana dua entitas dihubungkan dengan perbandingan banyak ke banyak ya. Nah, untuk atribut seperti ini, ada atribut ini lambang notasi simple atribut ya. Kalau ini key atribut, ini wiki atribut seperti ini nih. Ini atribut yang dihitung, nah ini atribut yang mempunyai banyak nilai. Nah, untuk partisipasinya seperti ini nih. Ini untuk mandatory seperti ini. Kalau dia partisipasinya opsional, dia dibikin dengan garis putus. Terus kalau untuk rekursif, hubungan yang rekursif berarti rekursif ini hubungan di satu entitas ya. Contohnya kayak tadi himpunan entitas dosen, terus dengan hubungan koordinar, ada yang mengkoordinir ke hubungan entitas di himpunan entitas dosen tersebut juga. Jadi cuma hanya satu himpunan entitas saja digunakan. Itu untuk recursive relationship ya, digunakan buat itu. Yang berikutnya ini ada notasi kaki gagak. Dia intinya seperti ini ya. Tapi di sini ada penjelasan tentang atribut. Ini ada 3 sesi. Ini saya belum terlalu banyak melihat contoh-contoh dari orang menggunakan entity pakai kaki gagak ya. Ada sih di internet, tapi saya belum terlalu banyak melihat. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, kalau untuk hubungannya ini paling banyak digunakan, satu notasi yang sangat banyak digunakan pada diagram ya. Notasi kaki gagak untuk hubungan ya. Contohnya ini nih, yang tanda bulat di sini, ini berarti menandakan zero atau lebih. Berarti di sini kalau kita hubungannya seperti ini, berarti dia bisa tidak sama sekali atau banyak. Kalau ini ada garis satu ini, itu one atau more. More itu ditandain banyak seperti 3 ini ya, tiga cabang ini artinya banyak. Kalau satu ini berarti one and only one, berarti satu dan hanya satu. Ini satu atau opsional, atau bisa saja tidak ada sama sekali. Seperti ini many to one, seperti ini many to one notasinya, notasi untuk hubungannya ini juga untuk ini many to one tapi opsional ya. Opsional itu bisa jadi tidak ada sama sekali. Ini zero bisa sekali. Ini juga. Jadi lebih gampang sih bacanya dibanding notasi Chen juga gampang sih bacanya, ini juga gampang. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Belum, Pak. Jadi buat teman-teman untuk tugas kelompoknya itu kan saya minta buat IRD ya, terkait perancangan database-nya, desain database-nya. Jadi bebas sih mau kasih kaki gagak, mau kasih Chen, mau campur-campur juga apa-apa. Yang penting di penjelasannya seperti. Yang berikutnya itu adalah aturan bisnis. Organisasi memiliki banyak aturan bisnis untuk diterapkan dalam operasi sehari-hari mereka.
Dengan menerapkan aturan bisnis, ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengontrol perilaku dan operasi bisnis sehari-hari. Aturan bisnis memandu aktivitas dan peristiwa proses bisnis, selain mempengaruhi jenis aktivitas bisnis yang terkait. Contoh aturan bisnis seperti ini. Sebuah departemen memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Seorang karyawan ditugaskan ke satu departemen. Ini lebih ke aturan bisnis dan proses bisnisnya ya. Jadi ada aturan bisnis dan proses bisnisnya. Proses bisnisnya mungkin seperti ini nih, sebuah departemen memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Aturan itu proses bisnisnya, ada departemen memperkerjakan karyawan, itu proses bisnisnya. Untuk aturan bisnisnya bisa dibilang kayak seperti kardinalitasnya ya, kardinalitas hubungan, tingkat hubungan antara dua entitas yang berbeda. Berarti di sini kan ada departemen dan karyawan, berarti tingkat hubungannya itu berarti satu departemen one berarti one to many dong berarti kan. Jadi satu departemen itu bisa memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Berarti kalau digambarkan ke IRD diagram berarti ada entitas departemen, terus ada hubungan memperkerjakan, relationship-nya memperkerjakan, terus ada entitas karyawan. Jadi ada entitas departemen dengan hubungan memperkerjakan ke entitas karyawan. Terus kardinalitasnya berarti one to many. Jadi satu departemen itu bisa memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Berarti kalau kita lihat di sini, yang mana nih pakai hubungannya, kardinalitasnya? Ada yang bisa jawab? Kalau kita lihat di sini, contohnya departemen memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Dipakai notasi ketiga yang mana tuh? Dipakai notasinya. Halo, mana nih dipakai notasi hubungannya? Notasi tingkat hubungannya. Nggak dengar suaranya, Fajar ngobrol, lagi ngomong. Yang kembali ke yang soal tadi, Pak. Ini, sebuah departemen memperkerjakan satu atau lebih karyawan. Jelas ya, di sini ada dua entitas yang berbeda ya, departemen dan karyawan. Terus hubungannya memperkerjakan. Terus satu atau lebih karyawan ini adalah tingkat hubungannya atau kardinalitas. Kalau kita menggunakan notasi kaki gagak, itu yang mana tuh notasi tingkat kardinalitas yang digunakan? Di antara ini. Di antara semua inilah. Ya. Money to one, Pak. Ini tuan. Manituan ini dari mana ke mana? Karena ada dua entitas tuh, karyawan dengan departemen. Ya, dari Manituan itu apa? Departemennya memiliki beberapa karyawan. berarti kalau manituan itu dari karyawan ke departemen. Karena kan satu departemen itu bisa memperkerjakan
banyak karyawan ya. Tapi kalau misalnya dari departemen kita tarik hubungannya memperkerjakan, berarti kita menggunakan ini one to many. One to many itu ini. Tapi dibalik ya. Ini diarahin ke hubungannya ya. Mana sih contohnya di sini ada ya. Oh, Mbak. Berarti dia one to one. Jadi modelnya begini nih. Ini berarti karyawan, kalau kita ganti paling atas saja ya, paling atas itu kita ganti, ini kita ganti departemen, ini karyawan. Berarti karena dia satu departemen bisa memperkerjakan satu atau lebih karyawan, berarti dia begini, satu dan hanya satu departemen, di tengah-tengahnya ini hubungannya memperkerjakan. Nah, di sininya berarti kita pakai yang ini, yang di bawahnya. Satu atau banyak. Jadi seperti itu ya. Oh ini lebih kayak gini. Ini lebih tepat. Kita tinggal ubah aja nih. Berarti ini departemen, dosen jadi departemen, mata kuliah jadi karyawan, terus hubungannya kita ganti jadi memperkerjakan. Notasinya seperti ini. Untuk tingkat hubungannya. Satu dan hanya satu departemen dapat memperkerjakan satu atau banyak karyawan. Nah, contohnya berikutnya seperti sama ya, seperti itu juga ya. Seorang karyawan ditugaskan ke satu departemen berarti 1:1. Seorang pelanggan dapat membeli beberapa produk. Terus berarti ini satu pelanggan bisa membeli banyak produk ya. Terus ada hubungannya lagi di bawah, tidak hubungan suatu produk yang dibeli oleh pelanggan, berarti satu produk yang sama bisa dibeli banyak pelanggan. Jadi one to many juga. Dengan adanya ini contoh-contoh aturan bisnis ya, dengan adanya aturan-aturan bisnis, maka konten model IR itu harus disesuaikan dengan batasan-batasan atau aturan bisnis tersebut ya, yang ada ya. Itu yang pertama, pemetaan kardinalitas, menjelaskan jumlah entitas yang terkait dengan entitas lain atau tingkat hubungan ya. Tingkat hubungan. Di sini kan dibilang jumlah entitas yang terkait dengan entitas lain. Berarti ada berapa banyak nih entitas yang dari satu ke entitas yang berbeda hubungannya ya. Ya tadi satu ini atau sama sekali, bisa juga gitu kan, bisa sama sekali nggak ada atau bisa sama sekali banyak gitu. Jadi kita petai nih entitas satu dengan entitas yang lainnya, tingkat hubungannya bagaimana. Terus baru kedua itu rasio partisipasi atau hubungan, menjelaskan apakah ada partisipasi total atau hanya berpartisipasi sebagian, tadi saya jelasin. Yang ketiga itu baru kita memasukkan atribut-atributnya di entitasnya. Terus kita tentukan atribut kuncinya yang mana. Kalaupun nanti di entitas tersebut tidak mempunyai atribut kunci, kita tambahin atribut kuncinya. Misalnya kayak tadi NIM, nomor induk mahasiswa, itu kan udah pasti unik tuh kan. Karena kan waktu proses di sistem proses generate ini kan udah potensial berubah atau udah by program jurusan punya NIM depannya beda, itu udah pasti unik lah. Ini ada contoh kasus nih, contoh kasus sederhana dalam pembuatan IRM ya, entity relation model, tapi direpresentasikan melalui IRD. Yang pertama itu adalah misalnya kita ada mendapat aturan bisnisnya seperti ini atau proses bisnisnya seperti ini ya. Mahasiswa mendaftar untuk mengambil mata kuliah. Terus mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Terus yang berikutnya itu aturan bisnisnya adalah seorang dosen hanya dapat mengajarkan satu mata kuliah. Yang pertama itu adalah langkah pertama adalah entity identification atau mengidentifikasi entity. Ini ya, kalau kita balik ke sini, ini tahapan-tahapannya ya, ada 5 ya. Balik lagi ke contoh kasus.
Nah, kalau dari sini kan kalau kita identifikasi entitas-entitasnya kan ya untuk mempermudah cara mengidentifikasi entitas itu biasanya di kata benda ya, kata benda. Nah, kalau misalnya kata kerja, kayak ini mendaftar, mengambil, diajarkan atau mengajarkan, itu lebih ke hubungan, jatuhnya lebih ke hubungan. Tapi kalau kata benda kayak mahasiswa, dosen, itu lebih ke entitas ya. Jadi di sini kan kita bisa mengetahui nih entitasnya ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dapat nih, udah dapat entitasnya. Udah langsung kita gambarkan aja diagramnya. Tiga entitas di namanya mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Yang berikutnya identifikasi hubungan. Di sini hubungannya mendaftar, ada yang mengambil, ada yang mengajarkan kan. Iya, tinggal tulis saja. Mahasiswa mendaftar mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Jadi ini udah hubungan kita gambarin aja dulu di diagramnya, notasinya terus kita hubungkan misalnya seperti ini. Mahasiswa mendaftar mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Terus langkah berikutnya adalah menentukan atau mengidentifikasikan kardinalitas atau tingkat hubungan. Di sini dari aturan bisnisnya kita dapat mengetahui nih tingkat hubungannya. Setiap mahasiswa dapat mendaftar atau mengambil banyak atau beberapa mata kuliah. Berarti setiap mahasiswa berarti satu mahasiswa dong. Satu mahasiswa bisa mengambil atau mendaftar banyak mata kuliah. Berarti one to many ya. Mendaftarnya dia one to many. Terus satu dosen hanya dapat mengajarkan satu mata kuliah. Berarti satu dosen mengajarkan satu mata kuliah. Berarti one to one ya perbandingannya ya. Jadi kalau dibaca satu dan hanya satu dosen mengajarkan satu dan hanya satu mahasiswa. Ini harusnya salah ini maaf ini harusnya satu dan hanya satu mahasiswa sih. Ini satu-satu harusnya satu-satu. Karena kan setiap mahasiswa ya satu dan hanya satu mahasiswa mendaftarkan satu atau banyak mata kuliah. Jadi ini harusnya satu ini. Karena kan setiap mahasiswa satu dan hanya satu mahasiswa. Yang langkah berikutnya adalah mengidentifikasi atribut atau properti-propertinya dari si entitas ya, penjelasan dari entitasnya ya. Di sini bisa jelaskan kita perlu mempelajari file pemulir laporan data yang saat ini dikelola oleh organisasi untuk mengidentifikasi atribut. Kita juga dapat melakukan wawancara dengan para pelaku kepentingan. Jadi kalau untuk menentukan atribut-atribut ini ya kita bisa dengan ini yang mempelajari file formulir atau langsung wawancara ke orang-orang yang berkepentingan dengan sistem atau database yang kita desain ya. Dari situ kita akan dapat mengidentifikasi bahwa entitas ini atributnya apa aja ya. Secara umum sih sederhananya misalnya mahasiswa, atributnya ada NIM, ada nama mahasiswa. Terus mata kuliah, atributnya ada kode mata kuliah, terus nama mata kuliahnya apa. Terus dosen sama ya, ada kode dosen dan nama dosen. Nih, setiap entitas yang kuat itu mempunyai key masing-masing ya, yang unik yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya dalam satu himpunan entitas atau entity set. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi untuk 1 sama M itu untuk simbol-simbol yang tadi toh, Pak? Jadi misalnya nih, balik ke notasi ya Mas Fajar ya. Iya, Pak. Notasi.
cuman misalkan ada 1N, 1M, ini cuman masalah variabel aja sih. Yang artinya banyak gitu. Makanya kalau misalnya mau hurufnya apa aja sih saya nggak masalah sih. Cuman kan di sini ada 1N, 1M nggak apa-apa. Mau 1M terus, mau 1N terus juga nggak masalah. Ini cuma hanya masalah variabel. Cuman punya arti, ini artinya banyak gitu. N dan M, variabel N dan variabel M ini artinya banyak. Itu ya, Mas Fajar mau tanyain ya? Iya, Pak. Soalnya kan tadi di awal udah ada IRD tersebut, tapi kan belum sampai ke notasi tuh, Pak. Jadi kita agak bingung sedikit. Oke, iya sih. Saya cuma mengikuti dari silabusnya aja sih urutan-urutannya gitu ya. Tapi yang dari semua umumnya diagram-diagram yang ada dalam perancangan database atau pembuatan database itu menggunakan dua notasi ini sih. Umumnya ya, kebanyakan menggunakan dua notasi ini, notasi kaki gagak dan notasinya si Chen. Dan ada juga yang menggabungkan, misalnya entity-nya tetap seperti ini nih, notasinya persegi panjang, tapi dia menggunakan tingkat hubungannya ya pakai ini notasi gagak seperti yang ini. Nah seperti ini. Ini kan lambang notasinya, notasinya entitasnya kan saya menggunakan Chen ini. Notasinya si Chen, persegi panjang. Terus tapi tingkat hubungannya saya menggunakan notasinya si kaki gagak. Jadi nggak masalah. Apa-apa dicampur-campur juga nggak masalah. Tapi kan karena notasinya kaki gagak kan agak ini ya. Dia untuk menaruh atributnya dia tulis langsung di sini nih di bawah ini kan ada dua nih. With attribute field, berarti di bawahnya ini di atas nama entitasnya, di bawahnya nama-nama atributnya. Terus penentuan dia atribut misalnya atribut kunci atau atribut derivate atau atribut yang dihitung atau atribut macam ada atribut lainnya kan kita agak susah melihatnya apa mengartikannya gitu. Menurut saya sih. Tapi kalau misalnya kita pakai atribut yang seperti Chen gunain, seperti notasi Chen seperti ini kan kita langsung jelas nih. Kalau dia ada tanda garis bawah berarti dia di atribut kunci. Kalau dia ada garis putus-putus berarti dia atribut kunci yang lemah. Kalau ini kan kalau dia putus-putus berarti dia atribut yang dihitung. Contohnya yang tadi yang kayak umur, dia ada punya ketergantungan dengan atribut lainnya. Kayak gini nih, kalau misal of or double, dia berarti multivariate atribut. Nah, ini kan udah dari gambarnya aja, dari notasinya aja kita sudah bisa tahu lah, ini atribut apa. Jadi kalau untuk nanti teman-teman di tugas kelompoknya, buat IRD ya bebas menggunakan notasi apa aja, yang penting jelas. Udah sampai mana sih tugas kelompoknya? Udah ngobrolin apa aja? Baru lagi mau usul-usulin judul untuk tugas kelompoknya itu. Ada usul apa nanti kita minggu ketiga ya, sebelum sebentar ya saya lihat silabusnya itu berapa kita ya. Saya lihat kelihatan di sini sampai pertemuan ke-7 ya. Sebelum UTS itu pertemuan berapa? Pertemuan ke-6 ya, ke-7 ya. 7 pertemuan, ini dia pertemuan ketiga berarti 4 pertemuan lagi kurang lebih sebulan loh. Harus cepat-cepat nih, sebulan lagi tugas kelompoknya dikumpulin sama tugas perorangannya ya. Nah, di situ ada saya mention tuh sebelumnya di pertemuan pertama tugas perorangan itu tidak boleh ada yang sama contoh-contohnya ya, contoh-contoh database-nya yang baik distributif, centralized atau yang decentralized. Karena ada banyak informasi kan jangankan di dunia, di Indonesia aja lah gitu. Kalau dunia juga lebih banyak lagi kan. Jadi teman-teman tuh butuh sedikit effort lah untuk searching browsing di Google mencari tahu. Dan lebih pentingnya lagi kalau misalnya teman-teman ngutip jawabannya dari suatu halaman web, ya kalau bisa sih halaman webnya jangan yang
yang ini ya, yang Blogspot, yang WordPress. Kalau bisa sih belakangnya ada ac.id atau ac apa gitu yang akademik ya, itu lebih bagus lagi. Karena kan kalau yang kayak gitu-gitu tuh website-website yang bisa yang udah punya, yang bisa mereka udah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis mereka di website mereka. Misalnya .org kayak gitu-gitu, .edu. Edu kan berarti singkatannya, kalau di Indonesia kan AC itu akademik, kalau di luar negeri edu education gitu. Kalau .edu itu berarti itu web itu halaman web itu diperuntukkan untuk education. Jadi ORG berarti organization, kayak gitu-gitu aja carinya jawabannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kayak seperti ini nih, contoh referensi-referensi. Ini .org, .edu, .edu education berarti kan. Ini Aceh akademik. Saya ngambil contoh-contoh, ngambil materinya sih. Tapi walaupun materi utamanya dari sini ya, yang warna hitam tulisan warna hitam. Seperti itu. Dan saya harap ini teman-teman juga seperti ini ya. Karena dengan alamat web yang seperti ini itu ilmunya lebih banyak sih teman-teman dapat gitu dibanding kalau kita baca di Blogspot, di WordPress biasanya copy paste semua isinya, nggak ada yang ini sama aja. Saya pernah cek itu di Blogspot isinya sama semua walaupun Blogspotnya berbeda-beda nih orangnya. WordPress juga begitu, isinya sama semua kayak copy paste semua gitu loh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Mas Fajar doang nih yang aktif nih. Yang lainnya pada kemana nih? Yang teman-teman Tidur apa gimana? Nah, yang mau ditanyakan lagi atau ada mau di sharingin nggak apa-apa. Kita mau sharing-sharing apa aja nggak masalah. Selagi masih ada hubungannya dengan kuliah ya. Karena ini kalau saya lihat waktunya sih masih 8:30 ya. Sementara jadwalnya kan harusnya 2 jam kuliah ya. Saya inilah korupsi waktu kuliah lagi. Setengah jam. Sekali-sekali, Pak. Iya, gimana? Ada kesulitan nggak dalam mencari tugas perorangannya atau tugas kelompoknya? Besok libur ya? Pada libur ya? Kuliah juga libur ya besok ya ya? seharusnya itu kan liburnya hari ini, Pak. Iya, diundur sama pemerintah ya, jadi Ya, ada. nanti teman-teman atau karyawan-karyawan pada ambil cuti di hari Senin kan libur berkepanjangan, Pak. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lama. Jadi ini berarti bisa jadi gelombang ketiga nanti, gelombang ketiga COVID lagi. Gara-gara liburnya pada liburan semua. Iya, Pak. Untuk kan kebetulan diundur, kalau nggak diundur nanti kita harus janjian sama Pak Tunas untuk jam berikutnya. Sih, kalau buat saya sih ya mau liburnya diundur nggak diundur ya sama-sama aja sih. Sebenarnya libur ya, libur ya. Libur ya libur, ya kerja. WFA mau kerjanya dia WFA, mau kerjanya dari langsung ke kantor atau onsite ke kantor juga. Ini teman-teman udah onsite di kantor semua belum kerjanya? Sudah. Sudah ya? Belum, nggak ada lagi jadwal Dari WFA. kayaknya Mas Atta dari dulu stay dulu terus ya di kantor ya. Kayak kita sejak awal kuliah itu Mas Atta sudah di kantor sepertinya. Berarti dia ini udah jadi ini Mas, salah satu orang yang apa ya? Yang nggak punya rumah.
pegang inilah, pegang kendali yang penting di situ kan Kita Mas. kerja Kerja terus. nggak apa-apa daripada nanti positif. Gimana, ada kena dampak ini nggak, kena dampak pandemi ini yang gajinya dipotong lah, ada yang nggak terima gaji atau gimana gitu, nggak dapat bonus, nggak dapat kenaikan gaji, ini kan udah tahunan nih kan pandemi kan. Ya Pak, alhamdulillah selama pandemi ini saya dapat positif Pak. Berita baru, Pak. Positif COVID, positif apa ini? Positif COVID Pak. Di rumah ya ampun kayak semangka Pak. Gulung sana, gulung sini. Itu kalau digoreng jadi risol lah situ Pak. Sama sih Mas, saya juga bosen juga karena kan nggak bisa kemana-mana juga kan. Semua sih ngalamin gitu Mas, nggak Mas aja. Cuman untuk ya ada beberapa teman yang di kantornya di tempat dia kerja dia dipotong gajinya berapa persen, bakal ada yang tidak mendapatkan kenaikan gaji, jadi stuck di situ aja gajinya kan, pandemi udah tahunan ini kan, ada yang nggak dapat bonus, gitu gitulah. Itu wajar naik gaji, Pak, pandemi. Amin ya Allah, amin. 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 Makasih doanya. Semoga naik. Amin. Kayak Udah Iya, saya baik. tangani apa itu, Pak, gajinya? Naik tower Mas Fajar itu. Ya. Gimana nih, ada lagi yang mau ini di sharing-sharing atau apa? Ini sebenarnya ada yang berniat jadi programmer nggak sih di sini, atau jadi database administrator atau desainer database? Jadi orang baik aja, Pak. Kenapa jadi baik? Itu kayaknya udah wajibnya semua orang karena beriman deh. Kalau pengen sih pengen Pak, tapi kan kita belajar dari dasar dulu. Saran saya sih kuasain aja kalau misalnya mau jadi programmer, minimal kuasain salah satu bahasa pemrograman sih. Jadi biar mengkerucut ya, tidak melebar. Jangan kayak misalnya, oh saya bisa Java, saya bisa C++, saya bisa Python, saya bisa ini. Tapi tidak ada yang mengkerucut, dalam artian itu tidak ada yang benar-benar expert banget di bahasa pemrogramannya. Tapi itu saran saya sih nggak apa-apa nguasain satu bahasa pemrograman, tapi expert itu lebih bernilai lah. Kalau di kasarnya lebih bisa kita tawar-tawaran gajinya lebih gede gitu kalau di perusahaan. Paling kita bisa nguasain ini sedikit, tapi sedikit nggak ada yang kerucut. Sama kayak di database juga gitu, kuasain aja salah satu database, misalnya Oracle. Tapi sih kalau misalnya database yang udah DBMS atau yang udah menggunakan bahasa pemrograman udah menggunakan bahasa SQL, itu sih mirip-mirip sih. Karena kan di database ini lebih, di SQL ini khususnya untuk DBMS ya, itu bagaimana cara mengolah datanya sih melalui query-query, atau kita bikin ada trigger, prosedur, atau function seperti itu sih. Dan karena dia menggunakan bahasa SQL ya, query misalnya select bintang from table A gitu contohnya, kita jalanin di table A di database Oracle, terus kita copy nih query yang sama select bintang from table A. Ya tabelnya ada lah, kita bilang misalnya di database yang berbeda, misalnya di Sybase gitu, itu jalan query-nya. Jadi itu tadi yang saya pernah jelaskan bahwa SQL itu udah ada standarisasinya. Jadi walaupun kita jalanin query di berbeda produsen database DBMS, karena dia mengandung sistem portable, jadi kita bisa jalanin query itu di database yang berbeda gitu. Kayak DB2
Banyak kan database MySQL, MySQL, database DBMS ya. Atau ada lagi mau di ini? Kalau tidak ada saya tutup ya. Ada lagi kan? Yang mau di sharing atau mau ditanyain atau mau diobrolin? Sudah. Nggak ada nih, kok nggak ada yang ngomong nih? Udah Pak. Udah ya, nggak ada lagi nih ya. Tolong ya untuk absensinya ya. Ntar. Loh, tinggal 15. Absenin aja yang semuanya. Absennya 15. Yang di sini nggak ada 15. Ada 15 yuk. Di absenku 16 orang. Tolong kirim ya Mas Fajar ya nanti absensinya ya. Baik. Oke, makasih semuanya. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat istirahat, Pak. Udah cabut. Apaan ini? Berapa orang yang absen di tempat banyak? Terima kasih, Pak. Pada spontan.